Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Azizah, NIM 211040060, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang 5 studi Islam di berbagai era. Yang pertama adalah pada masa Rasulullah SAW. Materi pembelajaran pada masa Rasulullah SAW adalah: yang pertama adalah ajaran tauhid, yang kedua pengajaran Al-Quran, yang ketiga pendidikan akliyah dan ilmiah, yang keempat pendidikan akhlak dan budi pekerti, kemudian yang kelima adalah pendidikan jasmani. Tempat belajar pada masa Rasulullah berada di rumah Al-Akram bin Abil Akram, kemudian berada di masjid-masjid seperti Masjid Quba dan masjid lainnya, kemudian di kutab-kutab. Yang dimaksud dengan kutab adalah tempat pembelajaran bagi anak-anak. Untuk metode pembelajarannya, Rasulullah menggunakan metode tanya jawab dengan para sahabat. Yang kedua, dengan metode demonstrasi, yaitu memberi contoh secara langsung terhadap para sahabat. Dan yang terakhir adalah dengan menceritakan kisah umat terdahulu terhadap para sahabatnya. Yang kedua adalah studi Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Materi pembelajaran pada masa Khulafaur Rasyidin adalah: yang pertama, pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. Yang kedua adalah pendidikan akhlak, seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Yang ketiga yaitu kesehatan, seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Untuk tempat pembelajarannya pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama adalah Sufah, yang kedua adalah Kutab atau Maktab, yang ketiga adalah Halaqah, yang keempat adalah Majlis, yang kelima adalah Masjid, yang keenam adalah Khon, yang ketujuh adalah Ribat, yang kedelapan adalah Rumah Ulama, dan yang kesembilan adalah Badiah atau Padang Pasir. Kemudian untuk metode pembelajarannya, yang pertama yaitu metode pembelajaran Kutab, yang kedua metode pembelajaran masjid dan jami, yang ketiga Duwarul Hikmah dan Duwarul Ilmi, yang keempat metode pembelajaran madrasah, yang kelima metode pembelajaran Al-Khawalik, Az-Zawaya, dan Ar-Rib. Materi studi Islam yang ketiga yaitu pada masa dinasti Umayyah. Materi pembelajaran pada masa dinasti Umayyah ini dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan khusus dan pendidikan biasa. Pendidikan khusus ditujukan kepada bangsawan serta anak bangsawan. Kemudian, untuk pendidikan biasa diberikan kepada rakyat-rakyat biasa. Tempat belajar pada masa dinasti Umayyah ini, yang pertama yaitu pendidikan kutab, yang kedua pendidikan masjid, yang ketiga badiah, yang keempat perpustakaan, yang kelima majelis sastra, dan yang keenam adalah pemaristan. Untuk metode pembelajarannya, dinasti Umayyah menggunakan metode rihlah yang dilaksanakan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengirimkan surat kepada khalifah lain untuk menulis dan mengumpulkan beberapa hadis. Studi Islam yang keempat yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Materi pembelajaran pada dinasti Abbasiyah ada yang bersifat ijbari, ada juga
bersifat ikhtiyari. Yang bersifat ijbari seperti halnya belajar membaca Al-Quran, belajar sholat, belajar doa, dan mempelajari sebagian ilmu lugha. Kemudian untuk yang bersifat ikhtiyari, yaitu seperti menghitung, kemudian mempelajari seluruh ilmu lugha, mempelajari ilmu syair, dan juga mempelajari tarikh. Kemudian tempat pembelajaran yang digunakan oleh dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu kutab dan masjid, yang kedua adalah tingkat pendalaman. Metode yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah, yang pertama yaitu metode lisan, yang kedua adalah metode menghafal, dan yang ketiga adalah metode tulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.